Selanjutnya, silakan pengantin wanita naik ke panggung. Pak Raka, Bu Clara batal datang. Ayam ini dikirim untuk menikah denganmu. Adikku sayang, kamu beneran nikah sama seekor ayam. Kamu bikin aku ngakak. Bener malu-maluin. Lama di luar negeri, tapi nggak ada prestasi apapun. Sekarang menikah malah dihina sama pengantinnya. Memang nggak bisa diharapkan. Raka, jangan ngaku-ngaku keluarga Suwandi di luar sana. Keluarga Suwandi nggak mau tanggung malu kayak begini. Oh ya, nanti malam jangan lupa tidur bareng si ayam. Awas, dicakar. Halo, Clara. Kamu kenapa sih? Hari ini kamu nikah sama Raka. Kenapa malah kirim ayam? Kamu benar-benar bikin malu. Cepat datang dan menikah. Kakek, aku kan bilang ada yang kusuka. Lebih baik seumur hidup nggak nikah. Aku cuma mau nikah sama Master RS yang hebat. Kalau pria yang kakek maksud, biar dia nikah sama ayam. Master RS, kamu ini ngelatur pernikahan kalian itu. Halo, halo. Raka, tidak disangka dia kabur dari pernikahan. Tapi tenang saja, buku nikah kalian sudah jadi. Meskipun dia nggak hadiri upacara, kalian suami istri sah. Kakek Joko, aku dan Clara belum pernah ketemu. Kalau dia nggak mau, ya sudahlah. Nggak bisa. Ini bukan keputusan dia. Aku nggak pandai mendidik cucu. Anak perempuan kalau udah gede, jadi banyak maunya. Katanya udah ada yang dia suka. Namanya Suwandi juga sih. Sama kayak margamu. Kakek Joko, kalau upacara sudah kelar, aku pamit dulu. Bukannya itu Pak Hendri, kepala cabang Yayasan Arta di Kota Bahari? Siapa itu sampai disambut meriah? Jangan-jangan... Stop, ini tempat steril. Apa? Aku kenal Pak Hendri. Aku mau masuk. Kalau masih ngeyel, jangan salahkan kami. Master RS, hormat saya. Anda adalah pendiri Yayasan Arta. Wanita itu mempermalukan Anda di pernikahan. Perlu saya cari wanita itu dan beri dia pelajaran? Nggak perlu. Aku menikah demi keinginan terakhir kakek. Jangan paksa orang lain. Lagi pula, aku harus anonim. Jangan bikin masalah. Baik. Oh iya, rencana investasi ke Kota Bahari setengah tahun lalu, bagaimana progresnya? Semuanya sudah siap. 3 hari lagi kita buat konferensi investasi. Kita akan investasi ke banyak perusahaan di Kota Bahari. Ini daftar kandidat yang saya pilih. Silakan, Pak. Grup Cakrawala, pendapatan tahunannya naik 10 kali lipat. Menarik juga. Aku mau masuk bekerja di perusahaan itu untuk selidiki. Siap. Nggak disangka sebagai Master RS untuk masuk ke perusahaan kecil. Aku harus diwawancara. 3 hari lagi, Master RS buat konferensi investasi. Siapin semua. Raih investasi Yayasan Arta. Bu Clara, kenapa konferensi ini penting? 2 tahun lalu, Master RS muncul di pusat keuangan. Dalam setengah tahun, langsung bangun Yayasan Arta. Dia pun akuisisi 100 bank luar negeri. Dia sosok legendaris dunia finansial. Inilah pria impianku, suami idamanku. Master RS akan hadir nanti. Aku mau sampaikan isi hatiku. Hah? Bagaimana suami ibu di rumah? Meskipun ibu kabur dari pernikahan, tapi kakek Anda sudah buatin buku nikah. Pria itu nggak jelas keluarganya dan nggak kompeten. Mana mungkin aku mau pria seperti itu? Aku kasih aja dia uang biar dia pergi.
Ambilkan aku kopi ya. Mau apa kamu? Cantik, kamu salah paham. Stockingmu sobek, ntar kelihatan. Kamu masih liatin? Beres. Kalau kamu cerita soal ini, kamu bakal tamat. Siapa dia? Bos ini wanita tercantik di kota Bahari. Entah sudah punya pacar atau belum. Jangan mimpi. Katanya direktur cantik ini baru aja menikah. Pria itu miskin dan gak punya apa-apa. Gak mungkin. Udah, Bu Clara datang. Bu Clara, ini CV pelamar. Silakan. CV ini cukup bagus. Ibu kenapa? Kenapa CV seperti ini bisa lolos? Lulusan SMA tanpa pengalaman kerja. Itu Mana orangnya? dia. Dia? Mau wawancara malah tidur. Bangunin dia. Aku mau wawancara dia. Baik. Rupanya kamu. Beliau Bu Clara, Direktur Utama Grup Cakrawala. Ini wawancara langsung. Direktur Utama Grup Cakrawala. Lumayan. Masih muda. Aku sudah baca CV-mu. Nggak punya gelar maupun pengalaman kerja. Kamu bahkan nggak layak jadi satpam di perusahaanku. Bu Clara, CV itu hanya formalitas. Bukankah seharusnya yang dinilai adalah kemampuan? Aku nggak lihat kamu punya kemampuan. Selain pakai cara murahan godain cewek di lift, apa kemampuanmu? Kemampuanku banyak banget. Kalau Bu Clara nggak bisa lihat, maka ibu nggak pandai menilai. Kamu lulusan SMA, berani meragukan penilaian Bu Clara? Aku wawancara langsung untuk memberitahumu. Perusahaanku nggak butuh karyawan modal bacot. Ambil bajumu dan pergi kamu. Oke. Tapi aku ada satu saran. Hari ini nilai pasar perusahaanmu akan anjlok 100 triliun. Harga saham pun turun ke harga IPO. Kalau ibu nggak sanggup atasi ini, nomorku ada di CV ini. Tapi catat, jasaku nggak murah. Berhenti! Perlu apa lagi? Kamu mengutuk perusahaanku. Iya, sejak berdiri, Grup Cakrawala nomor 1 di Kota Bahari. Apa yang kamu sebutkan mustahil terjadi. Terjadi atau tidak, kita lihat saja ntar. Bu Clara. Bu Clara, gawat. Proyek nomor 3 diserang tiba-tiba. Harga saham kita anjlok. Gak bisa diselamatkan lagi. Apa? Benar apa katanya? Ibu, sekarang bagaimana? Rencana darurat. 1 jam start ulang proyek. Siap. Sudahlah, masih mau nyelamatin proyek itu. Kayaknya kamu nggak sepintar apa kata orang. Kamu punya solusi. Kalau proyek ini diteruskan, resikonya besar. Lebih baik fokus ke proyek nomor 4 kalian. Mungkin akan didukung Yayasan Arta dan perusahaanmu selamat. Ibu, dia cuma lulusan SMA. Omongannya nggak bisa dipercaya. Yanto, jalankan sesuai sarannya. Siap. Ibu, kalau prediksinya salah, nggak kebayang kerugian kita. Kita nggak punya pilihan lain. Lagi pula, perkataannya menarik perhatianku.
Aku ingin kerjasama dengan Yayasan Arta dan bertemu Master RS. Bertemu denganku? Jangan-jangan dia naksir aku. Apa katamu? Gak ada. Tenang aja. Kamu segera bersyukur atas keputusan yang kamu ambil. Ibu, harga saham kita langsung naik. Krisis pun lewat. Selain itu, petinggi dari Yayasan Arta menghubungi kita. Mereka tertarik dengan proyek nomor 4 dan mau kerjasama dengan kita. Tadi aku memang meremehkanmu. Mulai besok kamu menjabat direktur proyek perusahaan kami. Direktur proyek? Jabatan rendah kan? Gaji tahunannya 6 juta. Kamu lulusan SMA, kok berani ngeluh? 6 juta? Gak banyak. 3 hari lagi konferensi investasi. Master RS akan hadir. Kalau kamu bisa ngajak Master RS investasi, kamu pun jadi wakil direktur. Bawa dia keliling lihat kantor. Hari ini mulai kerja. Kakek? Kenapa kakek kesini? Masih berani nanya. Lihatlah ulahmu di upacara pernikahanmu. Cepat ikut aku, minta maaf sama Raka. Kakek, aku udah bilang, aku cuma tertarik pada Master RS. Jangan paksa aku. Kamu ini bikin kakek marah ya. Pokoknya, bagaimanapun juga, kamu harus ketemu Raka. Kalian sudah menikah, tapi belum saling kenal. Apa-apaan itu? Oke. Setelah urusanku kelar, aku ceraikan dia. Kamu? Cukup ya, Kek. Aku masih ada kerjaan. Jangan ganggu aku lagi. Pulanglah. Raka? Raka? Kakek, Raka siapa? Enggak kok, mungkin aku salah lihat orang. Kamu kerja lagi. Setelah kelar, ikut aku pulang untuk ketemu Raka. Baik, kita bahas usai acara investasi. Ibu, pemimpin perusahaan besar sudah ngumpul di tempat acara kecuali kita. Nah, tolong cek riasanku. Luntur nggak? Bu Clara, dari keluar kantor tadi, ibu sudah touch up 3 kali. Pertama kali ketemu, aku harus memberinya kesan baik. Cewek ini dandan heboh. Untuk ketemu aku ya? Raka, Master RS akan hadir di acara investasi. Jangan salah sedikit pun. Kamu urus investasi Yayasan Arta, biar aku urus Master RS. Ayo. Pak Evan, acara investasi kali ini dipimpin langsung Master RS. Keluarga Suwandi sudah siapkan banyak proyek ya? Pastinya. Yayasan Arta masuk ke Kota Bahari kali ini. Keluarga Suwandi tentu ingin berkembang. Di acara ini, aku sudah siapkan senjata rahasia. Pasti bisa dapatkan proyek yayasan tanpa gagal. Tapi Pak Evan, aku dengar grup Cakrawala sangat siap kali ini. Biasa aja. Proyek grup Cakrawala biasa aja. Kalau mereka berani menghalangi, aku akan sekalian singkirkan grup Cakrawala dari Kota Bahari. Grup Cakrawala tiba. Raka? Raka, kamu ngapain di sini? Kebetulan, kakak dan kakak ipar pun datang. Raka, kamu pecundang gak berguna. Berani-beraninya bikin onar di sini. Kusaranin ya, pergi kamu. Bikin malu keluarga Suwandi. Pak Evan, aku baru tiba kamu usir orangku. Jadi kamu anggap remeh aku ya? Apa? Orangmu? Betul. Raka adalah direktur proyek di grup kami yang mewakili menghadiri konferensi investasi. Ada masalah? Clara, kamu beneran rekrut dia jadi direktur proyek perusahaanmu? Bu Clara, aku terus terang saja. Dia ini pecundang dari keluarga Suwandi. Kalau dia jadi direktur proyek, bisa-bisa grup kalian bangkrut ntar. Siapa yang aku pilih itu urusanku. Kalian gak usah pusing. Beraninya kamu duduk di sana. Bukannya kosong ya? Aku boleh aja duduk. Kurang ajar. Konferensi ini
Khusus perusahaan besar di kota Bahari. Kalau kamu duduk di situ, Master RS duduk di mana? Master RS. Ya kursiku juga. Raka, cepat turun. Tenang aja. Kursi ini memang untukku. Kursi ini memang untukku. Sombong sekali. Kursi ini untukmu. Maksudmu, kamu Master RS. Siapa lagi? Bocah, kamu jangan belagu karena didukung Clara. Kamu boleh menyinggung kami. Tapi kalau Master RS tersinggung, grup Cakrawala akan hancur. Raka, turunlah. Ntar aku celaka. Tenang saja, tempat ini memang untukku. Kamu... Bu Clara, kalau aku jadi Anda, aku akan pecat si bodoh ini dan usir dia. Kalau dia menyinggung Master RS dan Yayasan Arta, grup Cakrawalamu merusak konferensi investasi. Benar, cukup satu kata dari Master RS. Grup Cakrawala pun akan hancur. Kalian jangan cemaskan grup Cakrawala. Grup Cakrawala dapat investasi dari Yayasan Arta. Jumlah investasinya 200 triliun. 200 triliun? Raka, kepalamu kejerut pintu ya? Dengar ya, aku sudah lama kerja sama pribadi dengan Pak Henry dari Yayasan Arta. Aku belum pernah dengar mereka mau investasi di grup Cakrawala. 200 triliun pula. Gak disangka Anda punya koneksi seperti itu. Benar, ku dengar Pak Henry itu penanggung jawab utama Yayasan Arta di Kota Bahari. Keluarga Suwandi pasti akan melejit. Pantas kamu percaya diri. Ternyata sekongkol dengan Henry. Tapi dia nggak bisa mencampuri keputusanku. Raka, cukup. Kamu tahu siapa Pak Henry? Berani-beraninya manggil namanya langsung. Kamu cari mati ya? Memang kenapa sebut namanya? Kalau dia di sini, sudah kuhajar 2 kali. Hentikan omong kosongmu. Kamu tahu siapa itu Pak Henry? Dan investasi 200 triliun yang kamu sebut? Itu nggak ada. Tenang, sebentar lagi ada. Apa? Yayasan Arta mau kerja sama? Ibu, Yayasan Arta investasi di proyek nomor 4. Jumlahnya 200 triliun. Gak mungkin. Apa? Bagaimana dia tahu Yayasan Arta akan investasi di kami? Kok begitu? 200 triliun masuk semua ke grup Cakrawala. Lalu kami ini apa? Aku sudah lihat semua proyek kalian. Dibandingkan grup Cakrawala, semuanya cuma sampah. Kalian, pergilah. Kamu, Raka, cukup aktingmu. Bahkan, Pak Henry pun gak punya hak membatalkannya. Kamu ini siapa? Beraninya langsung menolak proyek kami. Henry itu hanyalah bawahan kecilku aja. Dia nggak berhak mencampuri keputusanku. Kalau nggak percaya, telepon aja dia, suruh ke sini. Hei, bocah. Kamu bilang Pak Henry adalah bawahanmu. Apa maksudmu kamu itu Master RS? Kak Clara, kendalikan anak buahmu. Kalau Master RS tersinggung, kamu bakalan kena. Raka, meskipun aku bingung dari mana kamu tahu investasi ini, kamu harus berhenti ngoceh atau kita tamat. Aku cuma bicara jujur. Oke. Raka, kamu cari masalah ya? Mengacaukan konferensi investasi ngaku jadi Master RS. Aku akan laporkan ini ke Pak Henry. Habislah kamu. Evan, tunggu. Aku akan usir dia. Jangan libatkan Pak Henry dalam masalah ini. Aku gak salah dengar. Bu Clara memohon kepadaku. Benar. Aku mohon. Kok mohon padanya? Kamu bisa diam bentar. Aku cuma ingin bertemu Master RS. Kalau kamu berulah, kita pun tamat. Aku gak nyangka. Bu Clara yang biasanya sombong, hari ini tunduk padaku. Tapi, sayangnya, si bodoh ini sudah bikin aku kesal. Jadi, percuma kamu memohon. Pak Henry, konferensi sudah dimulai. Sebentar, Pak Ketum belum datang. Aneh, kenapa Pak Ketum belum datang ya? Halo? Apa? Ada yang ngaku jadi Master RS? Aku ke sana sekarang. Tunggu saja, Pak Henry akan datang. Aku akui, proyek nomor 4 Cakrawala memang bagus. Makanya menarik perhatian Yayasan Arta. Tapi, begitu Pak Henry tiba, investasi ini akan batal. Kamu sangat yakin Henry berani membatalkan investasi ke grup Cakrawala? Ngomong kosong! Aku sudah cerita ke Pak Henry. Kamu ngaku jadi Master RS. Entar, jangankan 200 miliar. Nyawa kalian pun terancam. Raka, begitu Pak Henry tiba, minta maaflah padanya. Atau habislah kamu. Aku minta maaf. Dia akan gemetar. Bocah, kamu masih saja sombong. Aduh, Clara, kamu wanita cerdas. Tapi punya bawahan sebodoh ini. Sayang sekali,
Grup yang bagus, tamat sudah. Siapa yang berani bikin owner di konferensi investasi? Pak Henry, bocah di panggung itu. Minggir, semua minggir. Master? Apa? Master? Master? RS, ada apa ini? Pak Henry memanggilnya Master RS. Apa iya? Hari ini Master RS gak datang. Pertemuan ini aku yang pimpin. Kaget aku. Kupikir bocah ini beneran Master RS. Aku terlalu berharap kalau dia Master RS, kok kerja di perusahaanku? Henry, ku dengar kamu dekat dengan Evan. Karena dia, kamu hampir batalkan investasi ke Cakrawala. Itu bagaimana mungkin? Semua investasi dari Yayasan Arta diputuskan langsung oleh Master RS. Aku mana berani. Kamu tahu diri. Enggak. Pak Henry, kemarin kamu bilang Yayasan Arta akan membantu keluarga Suwandi. Cukup! Kamu pikir siapa kamu? Bicara satu kata lagi, kamu aku seret pergi. Bukan begitu. Diam! Bu Clara, jangan khawatir. Dana dari Yayasan Arta untuk grup Cakrawala, kami berikan semuanya. Terima kasih, Pak. Bu Clara, investasi sudah didapat. Ayo pulang. Saya antar. Hati-hati di jalan. Baik, konferensi selesai. Bubar semua. Pak Henry, kami belum dapat investasi. Iya Pak, Master RS belum datang, tapi konferensi sudah bubar. Kami datang sia-sia. Benar Pak, Master RS belum datang, konferensi sudah bubar. Kami datang sia-sia. Kalian diam semua. Sikap kalian hari ini membuat Master RS kecewa. Kalian jangan harap dapat 1 sen pun. Apa maksudnya? Kan belum ketemu Master RS. Iya, belum lihat wajahnya. Iya juga ya. Brengsek! Raka, kenapa Pak Henry sangat sopan padamu? Proyek kita sangat bagus. Makanya gol. Dia bawahan Master RS. Masa meremehkan kita? Benar juga. Sayang sekali, aku belum ketemu beliau. Kamu beneran ingin ketemu? Iya, Master RS itu jenius bisnis yang tiada duanya. Semua ingin lihat langsung sosoknya. Izinkan aku masuk. Cucuku ada di dalam. Ini konferensi investasi Master RS. Dilarang masuk. Raka! Raka, tunggu sebentar. Aku segera balik. Raka! Kakek, kok kemari? Kebetulan, cucuku ada di dalam. Kalian berdua bisa ketemu. Kakek, mungkin Clara sedang sibuk. Dia nggak ingin ketemu. Kakek jangan memaksa. Memaksa apanya? Kalian sudah punya buku nikah. Di dalam sangat ramai. Sulit dicari. Aku antar kakek pulang ya. Kakek bisa atur waktu lain untuk janjian. Aku rasa hari ini aja. Bisa kan? Setelah kamu selesai, datanglah ke rumah. Nanti aku telepon gadis itu. Malam ini kita makan bersama. Baik, aku antar kakek pulang. Pak Henry, Bu Clara, ada yang bisa saya bantu? Pak Henry, kenapa Master RS nggak datang hari ini? Master, beliau di sini terus. Hanya saja acara investasinya kacau. Beliau enggan tampil. Jadi Master RS sudah datang. Lalu yang mana orangnya? Raka, tadi itu siapa? Oh, dia kakeknya istriku. Istri? Kamu sudah nikah? Iya, tapi aku belum tahu wajah istriku. Halo, kakek. Clara, aku sudah janji dengan Raka. Malam ini kita makan bersama. Masa bodoh kamu sibuk? Pokoknya pulang. Iya, kek.
Pak Ketum, ini semua salahku. Aku nggak nyangka Evan akan menyinggung Bapak. Sepertinya kamu cukup dekat dengan Evan. Aku memang khilaf sebelumnya. Aku janji, nggak akan berurusan lagi dengan keluarga Suwandi. Lebih baik begitu, atau kamu pensiun dini aja. Iya, iya. Pak Ketum, sudah sampai. Kakek Joko, Kamu datang. Sini, sini. Clara, sebentar lagi pulang. Ayo, kita lihat kamar lamanya. Ya. penuh piagam penghargaan. Clara ini sudah pinter dari kecil. Tentu saja, dari kecil nggak punya ayah ibu. Aku yang membesarkannya. Nah, dari kecil nggak bikin aku susah. Cuma dia terlalu fokus pada karir. Apalagi setelah punya perusahaan, dia jarang pulang malahan. Oh iya. Apa nama perusahaan Clara? Namanya Cakra apa gitu. Aduh, ingatan kakek payah. Kakek cepat sekali lupa. Pokoknya, Clara itu cukup dominan. Mungkin kamu harus banyak mengalah. Baik. Oh, iya. Cucuku ini dari kecil sudah cantik. Kakek tunjukin fotonya ya. Gimana? Itu waktu dia masih SMA. Cantik kan? Clara ini kok tampak familiar? Bisa jadi kalian sudah ketemu di konferensi tadi. Raka, mulai sekarang kamu hidup aja bareng Clara dengan tenang. Kalau dia berani minta cerai, temui aja kakek. Kakek akan bereskan. Kalau Clara memang ingin cerai, aku sih setuju. Setuju apanya? Buku nikah kalian masih aku simpan. Dia mau cerai. Jangan harap. Clara pulang. Bukakan pintu. Halo? Bu Clara, ada masalah. Ibu harus segera balik. Baik, aku ke sana. Itu kan mobil Clara. Dia tinggal di kompleks ini. Raka, maaf ya. Anak itu sudah di depan rumah. Tapi balik lagi ke kantor. Barusan dia telepon. Nggak apa-apa. Clara sibuk kerja. Aku ngerti. Kamu ini sangat pengertian. Sama hari pernikahan kalian sudah 2 kali. Nanti kakek pasti tegur dia. Pak Ketum, proyek nomor 4 Cakrawala tiba-tiba dihentikan. Tampaknya masalah pihak pemasok. Perlu aku turun tangan langsung? Proyek nomor 4. Tunggu dulu. Aku balik ke kantor. Kakek Joko, ada yang harus kuurus. Makan malamnya kita tunda. Baik, pergi saja. Beberapa hari lagi, aku suruh anak itu minta maaf padamu. Kamu kan udah pulang, kok balik lagi? Ditinggal istri lagi. Aku lembur aja. Baguslah, pemasok proyek nomor 4 mendadak putus kerjasama. Bantu aku urus ya. Oke. Ibu, sampai juga. Ada apa ini? 3 pemasok proyek nomor 4 mendadak memutus kerjasama. Ini surat pemutusan kontrak mereka. Kenapa mendadak? Sudah hubungi mereka? Nggak diangkat. Jangan panik. Paling-paling cari pemasok baru. Cuma ada 3 pemasok. Tanpa pemasok, proyek pun stop. Padahal kita dapat investasi Yayasan Arta. Di saat krusial ini, siapa sabotase kita? Aku.
Aku. Bima, apa tujuanmu? Clara, aku pulang sudah 3 hari. Kamu nggak mau ketemu. Aku pun terpaksa pakai cara ini. Aku sudah bilang aku sangat sibuk. Dan sekarang, kamu sudah punya waktu, kan? Putra keluarga Zulkara udah setahun deketin Bu Clara, tapi terus ditolak dan memutus masukan kita. Aku lama deketin kamu, tapi terus kamu cuekin. Sekarang kesabaranku udah habis. Hari ini, kamu pilih temani aku semalam atau proyek nomor 4 Cakrawala hancur total. Pilihlah. Bima, aku sudah bilang aku sudah nikah. Aku tahu, keluargamu cariin kamu suami. Tapi kamu kabur di hari pernikahan. Kamu jelas gak mungkin suka pria payah tanpa masa depan. Akulah yang pantas untuk... Siapa bilang aku nggak suka? Bima, dia suamiku. Hidup kami bahagia. Dia pun direktur proyek perusahaan kami. Kami tiap hari kerja bareng. Yuk, sandiwara. Ya, aku suaminya. Jadi, pria sampah ini pura-pura jadi suamimu. Kamu pikir aku anak kecil? Aku gak percaya. Sudah percaya? Kamu pikir sampah seperti dia bisa menipu aku? Sebentar, aku mau nyela. Siapa yang kamu sebut sampah? Aku payah. Bocah, di kota Bahari hanya aku yang pantas jadi pendampingnya. Kamu cuma mau jadi parasit kan? Begini aja, 10 miliar untukmu. Ambillah dan pergi jauh-jauh dari kami. Uang segini cukup untuk seumur hidup buat orang miskin sepertimu. Kalau aku dikasih 100 triliun, akan aku pertimbangkan. 100 triliun? Kamu mimpi. Clara, aku malas debat lagi. Sekarang, satu kata dari aku menentukan hidup mati perusahaanmu. Hari ini, pilihlah temani aku semalam atau Cakrawala kehilangan semua pemasok dan bersiap bangkrut. Cuma masalah pemasok kan? Gampang, aku cariin yang baru. Cuma pemasok aja. Dasar orang miskin. Nggak punya wawasan. Dengar baik-baik. Semua pemasok di kota Bahari adalah anak perusahaan keluarga Zulkar. Bahkan dia pun nggak bisa cari alternatif. Apalagi karyawan rendahan kayak kamu. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Bukan berarti aku nggak bisa. Dalam 3 menit, dapatkan beberapa pemasok untuk proyek nomor 4 Cakrawala. Clara, ini pria pilihanmu. Memang banyak bacot. Bicara ngawur nggak jelas. 3 menit katanya. Dikasih waktu 3 hari pun, dia bisa apa? Raka, kalian keluar dulu. Kami mau bicara pribadi. Nggak boleh. Aku disuruh sandiwara. Aku harus tuntaskan. Cukup! Clara, kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu nggak putuskan, proyek nomor 4 akan stop. Lupakanlah kerjasama dengan Yayasan Arta. Syukurlah, baik. Ibu, dari luar provinsi, 20 lebih perusahaan hubungin kita mau jadi pemasok. Mereka pun menanggung biaya pengiriman. Mustahil! Mustahil! Jelas mustahil! Mustahil kalian dapat pemasok luar provinsi! Apanya mustahil? Memang benar pemasok kota Bahari di tanganmu. Tapi luar kota Bahari, aku yang pegang kendali. Kenapa mendadak banyak pemasok mau kerja sama? Beneran karena dia. Clara, maafkan aku ya. Aku terlalu mencintaimu, makanya terpaksa begini. Jangan sentuh istriku. Istriku nggak akan suka sampah yang lebih payah. Kamu, Dasar. Sandiwaranya kebablasan. Antar dia. Clara, Pak aku... Bima, silakan pergi. Bocah, tunggu pembalasanku. Ibu, semua pemasok siap kirim barang malam ini. Mereka bilang atas permintaan Yayasan Arta. Ternyata dari Yayasan Arta. Kupikir dari Raka.
cepat telepon mereka dan bilang terima kasih. Siap. Raka, performamu bagus juga. Kamu bosnya, aku cuma karyawan. Sudah tugasku. Nah, malam ini kita makan bareng ya. Oke. Untung Yayasan Arta membantu. Atau aku bingung gimana malam ini. Kapan aku bisa bertemu Master RS ya? Kenapa kamu ingin ketemu Master RS? Cuma dia, pria yang aku kagumi seumur hidupku. Aku pernah bersumpah cuma akan nikah dengan dia. Kamu nggak apa-apa? Iya. Kamu belum pernah ketemu Master RS, tapi mau nikah sama dia. Lagian, kamu udah punya suami. Suami yang itu? Aku nggak pernah lihat wajahnya. Lagi pula, Bima ada benarnya. Mana mungkin aku mau nikah dengan pria yang payah. Dan Master RS, memang kami belum pernah ketemu. Tapi dia pernah membantuku. Bantu kamu? Setahun lalu, perusahaanku kena serangan keamanan. Aku benar-benar bingung. Aku kirim pesan ke Master RS dan harap dia baca. Ternyata, dia beneran balas pesanku. Dia orangnya. Master RS, perusahaanku kena serangan keamanan dan hampir bangkrut. Bisa tolong aku? Dia bantu perbaiki sistem perusahaanku dan kasih semangat. Dia bilang setiap orang yang berusaha patut dihormati. Ayo, minum untuk Master RS. Jangan kebanyakan minum. Raka, aku pusing. Hei, jangan minum kalau nggak kuat. Master RS, aku suka kamu. Bu Clara, sudah bangun. Raka bilang semalam ibu mabuk. Dia minta aku siapin bubur hangat. Master RS, aku suka kamu. Astaga, apa yang aku lakuin semalam? Di mana, Raka? Dia di kantor. Kemarin performanya bagus. Aku janji jadiin dia wakil direktur. Siapin suratnya. Baik. Halo, kakek. Masih berani panggil aku kakek? Kemarin kakek susah payah undang Raka ke rumah. Malah begitu sikapmu. Iya kakek, aku salah. Begini aja kek, kirimi aku nomornya. Aku ajak dia ketemuan. Kamu harus minta maaf padanya. Traktir dia makan juga, ya? Kamu harus sopan. Baik. Halo? Kamu suami yang belum pernah kutemui kan? Aku istrimu. Suara ini kok familiar ya? Clara, akhirnya kamu menghubungiku. Kamu ada waktu? Aku mau ajak ketemuan. Tentu ada waktu. Nanti aku Sherlock ya. Waktuku sangat berharga, jadi jangan telat. Kayaknya niatnya nggak baik. Kok main HP sambil jalan? Kamu pun main HP, kan? Aku peringatkan ya. Soal kejadian semalam, kalau kamu bocorin, awas ya kamu. Dengar nggak? Maaf ya, aku datang telat. Aku baru sampai. Bu Clara? Raka? Raka?
Bukannya kerja di kantor, malah ngopi di sini. Santai banget hidupmu. Aku ada urusan pribadi. Istriku minta ketemuan. Kayaknya dia mau cerai. Cerai? Kamu pria hebat, kok dia minta cerai? Kata keluarganya, ada yang dia suka. Selingkuh di tengah pernikahan. Istrimu keterlaluan. Nak, kencan tamu sudah datang. Aku tinggal ya, ada yang mau aku urus. Dia datang, Ma. Kamu pasti yang dibilang kakek. Kamu calon istriku ya? Cantik banget. Kakimu putih. Dan jenjang. Kita sepakat dari awal. Kamu urus semua keperluanku. Cuci baju, masak untukku. Aku ini streamer game. Ntar aku jadi selebgram, aku bisa nafkahi kamu. Kalau nggak ada masalah, kita langsung tinggal bareng. Siapa yang mau tinggal bareng? Ya ampun, kakekku kok milih orang begini? Tinggal bareng, baru ketahuan cocok enggak. Lagian, keluargamu sudah setuju kan? Aku mau ngomong jujur, sudah ada yang kusuka. Aku nggak akan bareng kamu. Ini pria yang kucintai, lebih hebat dan lebih tampan. Kamu berhentilah berharap, ayo jalan. Istriku belum datang. Untung aja, hampir aku kejebak. Apa itu tadi? Siapa pria itu? Suamiku, Suamimu. Gayanya acak-acakan. jangan dibahas, bikin emosi. Pria seperti itu diblokir aja. Kapan istrimu datang? Ayo, pulang bareng. Aku tanya dulu. Aku disuruh jangan telat. Dia sendiri yang telat. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Aku diblokir. Aku dikerjain lagi. Sudahlah, Master RS mau teken kontrak. Ayo kita balik kantor. Kakek, kami sudah ketemu. Bagaimana? Raka tampan dan berwibawa kan? Tampan apanya? Jeleknya nggak ketulungan. Kakek, kok suka orang kayak gitu? Raka nggak seburuk yang kamu bilang. Aku nggak tahan lagi. Besok aku mau cerai. Sudah ya, aku tutup dulu. Dia murka. Akhirnya ketemu Master RS. Wah, bukannya ini Clara? Kenapa kamu selalu bawa sampah ini kemana-mana? Kamu suka dia? Evan, kok kamu di sini? Kalau nggak salah ingat, Yayasan Arta nggak kerja sama grup Suwandi. Maaf ya, itu dulu. Jangan lupa, Grup Suwandi punya proyek di distrik barat Kota Bahari yang tertunda. Proyek ini nggak kalah sama grup Cakrawalamu. Master RS pasti mau kerja sama. Silakan pergi aja. Master RS nggak berminat dengan proyekmu. Raka, kamu ini siapa? Sewakili Master RS. Begitulah sampah. Dengar, proyek yang aku pegang ini dulu sempat tertunda karena dana awal. Tapi sekarang, Bima dari keluarga Zulkara bantu danai proyek itu. Dia bilang sendiri bakal pakai proyek ini buat hentikan kerjasama Yayasan Arta dengan grup Cakrawala. Bima. Pria semalam itu. Iya, proyek yang dia pegang lebih bagus dari proyek nomor 4 kita. Labanya besar. Dia mau ganti proyek kita dengan proyeknya. Tenang aja. Dia itu sampah. Dia mustahil ketemu Master RS. Bocah, kamu ngatain siapa sampah? Jadi, kamu, dan kamu. Kalian bertiga ada masalah. Lelaki piaraan. Sepertimu berani sombong di depanku. Aku jelas tahu, semalam itu Yayasan Arta yang bantu. Dan bukan jasamu. Cukup, Bima. Aku datang untuk teken kontrak dengan Master RS, bukan mau ribut denganmu. Raka, ayo. Berhenti. Clara, aku tahu kamu selalu ingin kerjasama dengan Master RS. Tapi aku ingatkan, hari ini kamu nggak akan ketemu dia. Maksudmu? Lihat ini, proyek di tanganku ini jauh lebih baik dari grup Cakrawala. Kalau Master RS pintar, dia nggak akan pilih kalian. Bima, meski kamu hebat, aku tetap nggak suka kamu. Jangan terlalu yakin. Gadis sombong. Nggak lama lagi, kamu akan berlutut memohonku. Dan kamu juga, bocah. Aku bakal pelan-pelan hancurin hidupmu, sampah.
Gak tahu malu. Hai, aku Bima Zulkara. Sudah janji dengan Master RS. Usir mereka bertiga. Mereka dilarang masuk, ganggu pemandangan. Raka, jangan sosokan. Siap. Kalian mau apa? Aku tamu Master RS. Lepaskan. Cepat pergi. Kalau berani masuk lagi, kaki kalian bakal patah. Usir. Brengsek. Terlalu. Kok begini? Proyek kita jelas lebih baik dari proyek grup Cakrawala. Kenapa Master RS menolak kita begitu saja? Semalam begitu. Hari ini pun sama. Kenapa Yayasan Arta memihak wanita murahan itu? Dan si Raka jelas-jelas adalah parasit. Berani sekali sombong di depan aku. Baik, aku akan hancurin dia. Bu Clara, mohon tunggu. Saya akan sampaikan pesan. Raka, kenapa ya Yayasan Arta sangat toleran pada grup Cakrawala? Aku nggak tahu. Kan kamu bakal ketemu Master RS. Tanya aja dia. Benar juga. Duduklah di sana. Aku pergi bentar. Pak Ketum. Kalian semua keluar. Aku teken kontrak dengan Clara. Henry, kamu tinggal. Klausul kontraknya sudah siap. Sudah, Pak. Ini, silakan diperiksa. Antar Bu Clara ke ruanganku. Baik. Bu Clara, silakan masuk. Pak Henry, Master RS seperti apa wajahnya? Nanti Bu Clara akan tahu. Beliau sering sebut nama Anda. Beliau sangat menghargai Anda, Bu Clara. Manfaatkanlah kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa? Masa Bu Clara nggak tertarik pada Ketum? Itu aku memang mengagumi Master RS, tapi orang seperti beliau mana mungkin suka aku. Mari, silakan. Bu Clara, di sini. Bu Clara datang. Silakan duduk. Suara ini kedengaran familiar. Kudengar Bu Clara ingin bertemu aku. Aku... Teken kontraknya dulu. Setelah itu, kita mengobrol. Kita mengobrol santai saja. Nggak perlu sungkan. Master RS, boleh aku tanya satu pertanyaan pribadi? Pertanyaan apa? Master, masih lajang? Aku sudah menikah. Oh, nggak disangka Master RS yang begitu tenar sudah menikah. Siapa wanita yang sangat beruntung itu yang memikat hati Master RS? Bu Clara, kamu kecewa? Agak kecewa. Anda mungkin tidak tahu. Anda pria yang paling kukagumi. Jangan-jangan dia mau nembak aku. Tapi Anda sudah menikah. Mulai sekarang, aku simpan sendiri perasaanku. Lagi pula, ini agak memalukan. Aku pun sudah menikah. Seharusnya aku nggak boleh berharap lebih. Bu Clara sungguh jujur. Master RS, cuma itu yang mau aku katakan. Terima kasih hari ini mau mendengarkan aku. Karena kontrak sudah diteken, aku mohon pamit. Tunggu. Bu Clara, Anda nggak ingin lihat wajah? Nggak perlu. Di hatiku, Anda tetaplah legenda, hayalan terindahku. Dulu, aku sangat ingin bertemu Anda, tapi entah kenapa, bagus juga seperti ini. Wanita ini mau sok misterius.
Pak Ketum, Nona Clara sudah tahu identitas Bapak? Aku tanya mau lihat wajahku, dia menolak. Aneh, menurutku dia sangat suka Bapak. Seharusnya terbuka saja, Pak. Yang dia suka itu Master RS, bukan Raka. Lagi pula, aku sudah menikah. Tapi Pak Ketum belum ketemu istri satu kali pun. Belum bisa dibilang nikah. Aku pun kesal jadinya. Aku si Master RS. 3 kali dibikin menunggu oleh wanita. Apa perlu aku cari dia? Nggak usah. Karena dia cucu kakek Joko. Aku maafkan. Kalau diulangi ya cerai. Saling jaga harga diri. Sudah. Kamu ingin ketemu Master RS kan? Ini sudah ketemu. Malah tampak kecewa. Ya, entah kenapa kenyataan gak sesuai yang aku bayangkan. Dulu aku selalu merasa dia sosok yang tak terjamah. Tapi setelah ketemu, dia begitu ramah. Ramah? Oh ya, ngomong-ngomong, suaramu mirip suara Master RS. Jadi, mungkinkah aku Master RS? Kamu ini Master RS? Kalau kamu Master RS, aku istrinya Master RS. Akhirnya dapat juga kontrak ini. Selanjutnya aku titip proyek ini ya. Bisa kan? Tenang aja. Gak masalah. Pak Bima, mereka sudah keluar. 2 miliar. Lukai wajah wanita itu. Yang nggak bisa kumiliki, akan kuhancurkan. Bodoh. Jalan. Raka, kamu berdarah. Cepat bangun, kita ke RS. Gak apa-apa. Kita minggir dan balut aja. Ini, Bisa tolong balutkan? tapi Bu Clara, masa kamu malu? Tenang aja. Badanku cukup oke. Kamu gak rugi. baiklah. Lepas bajumu. Untung lukamu gak parah. Sudah jelas aku yang diincar. Makasih. Kamu selamatin aku. Cuma terima kasih doang. Aku ini pahlawan penyelamat wanita. Harusnya kamu balas budi. Mau balas budi apa? Gimana kalau kasih aku Orang ini jangan-jangan minta yang aneh-aneh. naik jabatan dan gaji? Minta naik jabatan? Kamu udah wakil direktur. Kalau naik lagi, sekalian jadi direktur aja. Aku nggak nolak. Aku pasti mampu. Cepat pakai bajumu, balik ke kantor, kerja. Orang ini sengaja godain aku. Tapi, kok wajahku memanas? Bu Clara, ini surat caranya. Berikan ke suamiku. Sebelum besok, dia sudah harus tanda tangan. Baik, aku hubungi dia. Apa? Dia beneran mau cerai? Aku sudah dikirimi surat cerai. Tampaknya Clara mantap cerai denganku. Tidak. Raka, pernikahan ini wasiat terakhir kakekmu. Tapi kita nggak mungkin memaksa orang kan? Kakek Joko, hari ini aku datang mau ambil buku nikah. Halo, Kakek, aku minta buku nikah. Aku mau cerai. apanya? Susah payah kakek menikahkanmu dengan Raka. Kamu mau cerai? Nggak boleh. Aku tetap akan bercerai.
Pengacara aku sudah mendatanginya. Aku mau ambil buku nikah. Gadis ini, kamu membuatku marah. Kakek Joko! Kakek kenapa? Bertahan ya, kita ke RS. Pak Joko memang ada masalah jantung dan dia sangat terpukul sekarang. Kondisinya nggak baik. Kami sudah menghubungi cucunya. Dia menuju kemari sekarang. Apa pengobatan untuk kakek Joko? Usianya sudah lanjut, cukup berisiko dioperasi. Tapi dengan cara konservatif, kalau penyakitnya kambuh, saya khawatir beliau sulit bertahan. Ada cara lain nggak? Ada. Jika bisa dioperasi Profesor Dimas Wungsu dari Rumah Sakit Melawai, tingkat keberhasilannya pun cukup tinggi. Baik, aku mengerti. Kakek Joko, tenang aja. Aku yakin kakek pasti sembuh. Raka, maaf ngerepotin. Suster, ada Pak Wening yang baru diopname. Sekarang di kamar mana? Di GD depan sana. Makasih. Kakek, nggak apa-apa kan? Kamu masih berani menemuiku. Kalau bukan ditolong oleh Raka, kakek sudah mati karena marah di rumah. Dia yang antar kakek ke RS. Di mana dia? Urus pembayaran. Kakek, maaf. Mestinya aku nggak bikin kakek marah. Nah, tadi aku sudah merenung. Raka benar. Walaupun pernikahan ini wasiat dari kakeknya, nggak seharusnya kamu dipaksa menikah dengan pria yang nggak kamu cintai. Berarti dia setuju cerai? Raka itu dari awal nggak mau memaksamu. Sejak kamu kabur dari pernikahanmu itu, dia sudah bilang dia menghormati keinginanmu. Justru kakek yang nggak ingin kalian cerai. Tapi waktu di kafe, dia nggak bilang begitu. Kelihatannya dia ngotot. Omong kosong. Raka nggak mungkin memaksamu. Dia anak baik. Dengar ya, kamu pasti nyesel kalau membuang Raka. Sudah kakek. Urusan cerai kita bahas setelah kakek sembuh. Dokter Yandi, ada nomor kontak Profesor Dimas. Aku bersedia bayar berapapun untuk operasi kakekku. Nona Clara, beliau spesialis jantung nomor 1. Selalu ikuti aturan. Percuma walau Anda bayar mahal. Saya akan daftarin antrian yang sudah sampai bulan depan ya. Profesor Dimas, terima kasih langsung datang. Iya Pak Raka. Ayo kita cek kondisi pasien. Mari. Ya, ayo. Gimana? Profesor Dimas mau datang? Ada solusi lain? Atau aku minta nomor profesor? Aduh, gimana ini? Raka? Kok kamu di sini? Oh, familiku di opname. Aku nungguin. Kamu? Kok di sini? Kakekku harus operasi jantung. Harus dengan Profesor Dimas dari Rumah Sakit Melawai. Lagi aku hubungin. Profesor Dimas? Kamu hubungi aku? Beliau ini Profesor Dimas. Kebetulan sekali, familiku juga sakit jantung. Jadi aku undang Profesor Dimas. Bagaimana kalau periksa kakekmu dulu? Syukurlah. Raka, kau kembali membantuku. Prof, kamar kakekku di depan. Mari lewat sini. Baiklah, mari kita periksa. Profesor, halo Prof. Saya adalah Dokter Yandi, dokternya Pak Joko. Nona Clara, Nona beneran bisa undang Profesor Dimas. Luar biasa. Bukan saya. Iya, aku pun gak mampu mengundang Prof. Dimas.
Kok dia bisa ya? Profesor Dimas, rekam medis pasien ada di ruangan saya. Mari saya antar, nanti saya siapkan prosedur operasi. Ayo Pak, mari. Mari silakan. Kita lihat. Raka, kondisi familimu parahkah? Nggak terlalu. Operasinya akan lebih baik kalau ditangani Prof. Dimas. Kok mirip kondisi kakekku? Penyakit jantung lansia kurang lebih sama. Kok kamu bisa hubungin Prof. Dimas? Oh, kebetulan temanku kerja di rumah sakit Melawai. Begitu ya. Ya, baiklah. Terima kasih. Pak Raka, saya sudah cek pasien. Nggak ada masalah besar. Begini saja, kita jadwalkan operasinya besok pagi. Baik. Kalau nggak ada hal lain, saya permisi dulu. Ada beberapa pasien yang menunggu saya di rumah sakit. Maaf saya mendapatkan Anda. Tidak masalah. Nona Clara, Pak Raka, saya siapin ruang operasi untuk kakek kalian. Saya sudah atur dengan Profesor Dimas. Langsung operasi besok pagi. Kakek kita? Familimu itu kakekmu? Begitulah. Oh iya, istriku sebentar lagi sampai. Aku mau ke kamar pasien ya. Aku pun ditunggu kakek. Ayo bareng. Ada apa? Suamiku di dalam. Aku nggak mau ketemu. Kamu sangat benci suamimu. Kami dijodohkan tanpa dasar cinta. Pola pikir pun beda. Singkatnya, aku nggak suka dia. Sejak ketemu di kafe, aku pengen cerai. Wajar sih. Pria itu nggak pantas buatmu. Tapi nggak usah pusing. Cari waktu yang pas, langsung cerai aja. Oke, aku masuk ya. Linda, cariin kakekku suster. Kakek Joko, semua sudah dilunasi. Operasinya besok pagi. Oh iya, kok Clara nggak datang? Jangan bahas lagi. Tadi dia mampir bentar, langsung pergi lagi. Katanya ada urusan kantor. Suruh suster jagain aku. Dia benar-benar bikin pusing. Begini, jantung kakek lemah, jangan marah-marah. Tadi aku sudah ngomong ke Clara, anak muda zaman sekarang punya pemikiran sendiri. Kalau memang ngerasa nggak cocok ya cerai saja. Aku pun sudah merenung. Demi wasiat kakekku, aku paksa wanita yang nggak mencintaiku mendampingiku. Itu nggak adil. Jadi, aku hormati keputusan Clara. Clara memang belum berjodoh. Ini buku nikah kalian. Bawa saja, urus cerainya. Kenapa? Perceraian ini atas usul Clara. Jadi keputusan akhir diserahkan padanya. Dan aku tunggu jawabannya. Baiklah. Sampah, nggak berguna. Urus satu wanita pun nggak becus. Kok Clara bisa kerja sama dengan Yayasan Arta? Pak Bima, tenanglah. Sebenarnya, ini gampang aja. Kamu kan sudah nggak minat pada Clara. Kalau begitu, hancurkanlah dia. Maksudmu? Pak Bima, perempuan seperti Clara itu sombong banget kan? Kita suruh orang urus dia. Begitu reputasinya hancur, Yayasan Arta pun batal kerjasama. Gimana caranya? Malam ini, Clara akan bikin pesta perayaan. Kita suruh aja orang. Oke, kamu urus semua. Baik, kali ini. Aku mau dia berlutut memohon. Pak Raka, selamat perusahaan Anda berhasil dapat investasi triliunan dari Yayasan Arta. Kok Bu Clara belum kelihatan? Iya ya, belum kelihatan. Aku permisi. Ada apa? Kok tampak murung? Kepikiran kakekmu? Nggak juga. Aku mikirin soal cerai sama suamiku.
Sudahlah, nggak usah dibahas. Bahas kamu aja. Kamu pun mau cerai sama istrimu kan? Aku baru nikah sebentar. Udah dibohongin berkali-kali. Pernikahan ini pasti aku akhiri. Linda. Bu Clara dekat ya sama Raka. Kayaknya ada sesuatu. Kalian pun ngerasa gitu. Dengar ya, aku kerja 2 tahun lebih, belum pernah lihat Bu Clara sedekat ini sama cowok. Mereka pasti ada apa-apa. Direktur dan wakil direktur barengan. Seru juga tuh. Bu Clara, jangan ngobrol terus, ini potong kue. Potong bareng ya. Kali ini bisa dapat investasi Yayasan Arta berkat upaya Raka. Aku usul dia minum berdua sama Bu Clara. Kalian setuju? Minum doang nggak seru. Ayo, gaya bersulang-silang. Bersulang-silang. Bersulang-silang, bersulang-silang. Bersulang-silang. Ayo, buruan. Oke, kita minum. Keren. Bu Clara dan Pak Raka beneran serasi. Mereka sangat cocok. Pak Heri, jangan menggoda kami. Wah, rame juga. Clara, kenapa aku nggak diundang? Bima, ngapain kesini? Aku nggak ngundang kamu. Clara, jangan emosi. Karena kamu dapat investasi besar dari Yayasan Arta. Kurasa kamu tetap pebisnis top di Kota Bahari. Jadi, aku datang untuk memberi selamat. Ayo, kita minum segelas. Kenapa? Bu Clara takut aku racuni. Tenang aja, di tempat seramai ini, aku mana berani. Bu Clara, Pak Bima sudah merendah dan datang minta maaf. Masa Bu Clara gak mau hormatinya? Dia itu siapa? Minta dihormati Bu Clara. Bima, aku wakilin Bu Clara minum. Minumannya udah habis. Silahkan pergi. Wah, Pak Raka keren banget. Tipe pacar idaman. Tahu nggak, waktu itu Bima menjatuhkan Bu Clara, Raka yang turun tangan membantu. Cuma minuman. Ya sudah kalau Bu Clara nggak mau minum. Akan tetapi, boleh aku tetap di sini untuk ikut ngerayain. Silahkan. Bocah, tunggu aja kamu. Setelah aku beresin Clara, aku hajar kamu pelan-pelan. Minuman itu udah dikasih obat. Jangan asal terima minuman. Aku nggak bodoh. Aku tahu dia berniat jahat. Kamu sepertinya peduli aku akan minum nggak? Bawahan peduli pada atasan. Sangat wajar kan? Begitu ya. Jadi, hanya perhatian bawahan pada atasan. Bu Clara, kami ingin bersulang. Mari. Pak Raka, jadi semua proyek Cakrawala Anda yang tangani. Ayo kita bahas soal kerjasama. Iya, mari kita bicara di sana. Mari. Pria ini barusan keren juga. Sudah beres Pak Bima. Lihat sana. Evan, sisanya aku serahkan padamu. Tenang saja, orang-orangnya sudah aku siapin. Halo, target sudah pulang. Perempuan itu pakai gaun putih. Kerjakan dengan baik. Kalau berhasil, kalian dapat imbalan. Tenang aja Pak Evan, dijamin beres. Pak Bima, semua sudah diatur. 10 menit lagi, kita gerebek mereka. Kali ini, reputasinya pasti hancur. Bos, nggak ada orang di sini. Cari terus, ingat, perempuan itu pakai gaun putih. Ya.
Raka, Bima kasih aku obat. Jangan takut, ada aku. Raka, rasanya nggak karuan. Aduh, gaunku jadi kotor semua. Bos, itu orangnya. Gaun putih. Hah? Hah, katanya cewek cantik. Kok jelek begini? Pak Evan, kami nekat begini demi bantu Anda. Kalau begini sih, nggak sudi kami sentuh. Harus tambah bayaran. Dia yang paling cantik di Argo Puro. Kalian masih rewel. Cepat beresin. Maka kalian dapat 200 juta. Siap-siap. Teman-teman, ayo. Clara, minum dikit ya. Raka, aku panas. Clara, tenangkan dirimu. Raka, tolong aku. Clara, tahanlah. Aku ambil air buat basuh wajahmu. Minum lagi. Gimana? Mendingan? Masih agak pusing. Raka, kenapa tadi kamu nggak menyentuhku? Kenapa? Kamu mau aku manfaatin kondisimu? Boleh juga. Ayo, kita ulangi. Mimpi ya? Sudahlah, kamu istirahat. Ntar kita lihat pertunjukan seru. Pertunjukan apa? Nanti juga tahu. Pak Bima, tiba saatnya. Hadirin, aku baru dapat kabar direktur kalian sedang di kamar hotel ini bercumbu dengan 3 pria sekaligus. Ayo, kita lihat bareng. Apa ini? Iya, dari tadi Bu Clara gak kelihatan. Bima, jangan memfitnah. Fitnah atau bukan, ayo kita buktikan biar jelas. Pak Bima, di sini. Kalian lihat sendiri kan, direktur kalian ternyata wanita nggak tahu malu. Di acara resmi malah asyik dengan 3 laki-laki. Nggak tahu malu. Betul. Memang gak tahu malu. Aku harus ambil banyak foto biar hancur reputasinya. Ternyata Bu Clara seperti ini di balik layar. 3 pria loh. Liar sekali. Hentikan, jangan foto lagi. Clara aja nggak malu. Kenapa aku dilarang foto? Minggir! Siapa nggak tahu malu? Bu Clara, ibu baik-baik saja. Ada apa ini? Kok dia di sini? Clara, kamu kan diranjang. Evan, lihat baik-baik. Siapa yang ada di sofa itu? Jangan tidur lagi. Bangun. Pak Evan, sudah beres. Aku pun foto banyak. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Dasar gak berguna. Sayang. Suamiku, kamu luar biasa hari ini. Pergi. Kalian lihat apa? Pergi. Evan, ternyata istrimu sehebat itu di ranjang. Raka. Sampah. Pak Bima, aku sendiri pun bingung. Hei, istrimu ditinggal. Bagaimana? Masih pusing? Mendingan. Ya sudah, istirahatlah. Aku permisi. Linda, jaga Bu Clara.
Besok, buat keluarga Suwandi dan Zulkara bangkrut. Bu Clara, Pak Raka benar-benar perhatian. Pagi-pagi sudah kirim makanan. Bu Clara, sebenarnya apa yang terjadi semalam? Semalam Bima taruh obat di minumanku. Untung Raka datang tepat waktu. Atau nggak kebayang akibatnya. Taruh obat? Berarti Ibu dan Raka semalam... Jangan ngawur. Dia nggak menyentuhku, Raka ini. Padahal aku sangat agresif semalam. Dia masih bisa menahan diri. Oh, ternyata Raka pria sejati yang tahu menjaga diri. Sekarang jam berapa? Hampir jam 11. Gawat, kakekku dioperasi. Pak Raka, operasi Pak Joko sukses. Selanjutnya, tinggal istirahat total. Namun ingat, untuk sementara waktu, dia jangan sampai stres dulu ya. Baik. Oh iya, Prof. Ada temanku yang kakeknya pun sakit jantung. Dirawat di sini juga. Mungkin perlu Anda operasi juga. Oh, ada pasien lagi? Pak Raka, mungkin Anda keliru, Pak. Selain Pak Joko, nggak ada pasien jantung lain yang perlu dioperasi, Pak. Aneh, bukannya kakek Clara perlu dioperasi? Begini saja, tanya lagi teman Anda. Kalau memang perlu, panggil saya kapan saja. Baik, mari saya antar. Ya, ayo. Dokter Yandi, bagaimana operasi kakekku? Baru selesai dan sukses. Pak Joko sudah balik ke kamar lagi sekarang. Terima kasih. Nona Clara, suami Anda luar biasa. Pukul 6 pagi sudah ke rumah sakit. Nungguin dari awal sampai akhir tanpa mengeluh. Pria sesabar itu sekarang sangat langka, Nona. Demi mempertahankan aku, dia pakai segala cara. Sudahlah, kalau cerai nanti, ku beri kompensasi. Kakek, maaf, aku datang telat, nggak sempat nungguin kakek. Nggak apa-apa. Kan Raka nungguin kakek. Kalau kalian beneran cerai, di mana lagi kakek bisa dapat cucu mantu sebaik Raka? Kakek, jangan tertipu olehnya. Bisa jadi dia baik demi mempertahankan aku. Kamu ini, kok berprasangka buruk sama Raka? Sudahlah, jangan dibahas lagi, nanti kakek marah lagi. Raka ada benarnya. Anak muda lebih suka menikah karena cinta. Dulu seharusnya kakek nggak memaksamu. Sudahlah. Alhamdulillah, Raka sudah setuju untuk bercerai. Selesaikanlah prosedurnya. Terima kasih, Kek. Aneh, kalau dia sudah setuju cerai, kenapa masih baik pada kakek? Dia ngincer kompensasi. Bu Clara, ini buku nikah. Aku lihat ya. Jangan lihat. Aku nggak sudi lihat foto aku dan dia bersama. Raka? Bu Clara, kamu datang. Apa ini? Ini... Bukan apa-apa. Bu Clara, aku ke mobil dulu ya. Raka, bagaimana kakekmu? Operasinya berhasil, nggak ada masalah. Oh iya, kalau kakekmu? Baru selesai operasi. Beberapa hari lagi boleh pulang. Baru selesai operasi. Profesor Dimas ini... Raka, terima kasih soal kejadian semalam. Untuk apa? Karena aku gak manfaatin keadaan. Bukan begitu. Maksudku berkat bantuanmu semalam, reputasiku tetap terjaga. Ah, jadi itu maksudmu. Kukira kamu... Jangan ucapkan. Aku peringatkan. Sebaiknya lupakan kejadian semalam. Jangan diungkit lagi. Tapi Ibu Clara, tampangmu semalam sulit dilupakan. Kamu? Clara, pernah ada yang bilang, saat marah, kamu terlihat imut. Brengsek. Berani menggoda atasannya. Bu Clara, barusan kalian ngobrol apa? Jangan kepo. Cepat naik. Iya. Kakek bilang kamu setuju bercerai. Jam 2 siang ini di kantor catatan sipil wilayah barat. Jangan telat. Kakek Joko,
kakek sudah sadar. Raka, aku ngerepotin belakangan ini. Jangan begitu, sudah kewajibanku. Kakek bilang kamu setuju bercerai. Jam 2 siang ini di kantor catatan sipil wilayah barat. Jangan telat. Perempuan ini, kakek Joko baru saja operasi, malah buru-buru ngajak cerai. Raka, ada apa? Barusan Clara kirim pesan. Di kantor catatan sipil, jam 2 siang, urus perceraian. Anak itu ceraikan saja. Bercerai lebih baik, kamu bisa tenang. Bu Clara, baru dapat buku nikah, langsung mau cerai. Apakah gara-gara Raka? Kamu jangan asal nyerocos. Oh, Kamu kelihatan segitunya. nggak kelihatan. Seluruh kantor bilang kalian berdua pacaran. Dasar mereka. Kerja nggak becus, bisanya cuma gosip. Orangnya mana sih? Kamu di mana? Waktuku sangat berharga. Kalau nggak datang aku pulang. Kamu di mana? Waktuku sangat berharga. Kalau nggak datang aku pulang. Sabar bisa nggak? Sepi di sini. Aku udah sampai, tapi nggak lihat kamu. Raka? Kok dia di sini? Bu Clara, siapa nama suamimu? Aku nggak tahu. Kakekku selalu memanggilnya Raka. Raka? Berarti mungkin saja suamimu adalah Raka Suwandi. Nggak mungkin. Aku pernah ketemu dia, bukan Raka Suwandi. Mungkin ibu salah orang. Kita telepon saja. Halo, Clara. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Diangkat, Bu Clara, beneran dia. Tapi waktu di kafe bukan dia orangnya. Tunggu, waktu itu di kafe, dia pun di sana. Maaf ya, aku agak telat. Aku baru sampai. Bu Clara? Raka? Jadi waktu itu aku memang salah orang. Bu Clara, lihat aja di buku nikah. Memang benar dia. Astaga, kebetulan sekali Bu Clara. Karena Raka Suwandi suamimu, ibu nggak akan cerai lagi kan? Akan aku pertimbangkan. Pertimbangkan apa lagi? Dia baik hati, kompeten, dan baik padamu. Jangan-jangan ibu masih kepikiran Master RS. Enggak, aku cuma menghormati Master RS. Pria yang kusukai. Kalau suka, ayo deketin dia. Cepet, cepet, cepet. Dia ngerjain aku lagi. Udah keempat kalinya. Raka? Bu Clara, kok kamu di sini? Kamu datang buat cerai sama istrimu? Iya. Sejak nikah sampai sekarang, kami belum pernah ketemu. Dia terus-terusan batalin sepihak. Sekarang beneran cerai, dia malah menghilang. Jangan-jangan dia berubah pikiran. Mau ngerjain aku. Padahal dia sendiri yang minta cerai. Kalau kamu mau cerai juga? Dulu nggak masalah buatku. Tapi sekarang rasanya aku nyusahin dia. Biar dia puas aja. Aku pun puas. Bu Clara. Jangan bilang kamu pun mau cerai. Awalnya sih iya, tapi sekarang aku nggak mau cerai lagi. Serius? Wanita benar-benar pelin-pelan. Tapi kalau kamu nggak mau cerai, gimana nanti kalau ada pria yang kamu suka? Jadi, kamu mau aku cerai? Apa hubungannya denganku? Aku nggak jadi cerai. Jadi sudah ya. Katanya sudah sampai. Mana orangnya? Hari ini aku nggak sempat. Urusan cerai nanti aja. Gila dia. Bercanda. Raka, kayaknya Bima masukin obat. Jangan takut, ada aku. Bu Clara, ini dokumennya.
Bu Clara, Raka sudah balik. Ibu nggak mau bilang ibu istrinya. Aku belum tahu cara ngomongnya. Dulu aku sering ngerjain dia. Gimana aku menebusnya? Menurutku kabur pas hari nikah memang keterlaluan. Kalau aku laki-laki, aku pasti sakit hati. Gimana kalau bikin ulang acara nikah? Gimana kalau dia nggak datang? Tanya aja dia lewat WA. Raka, aku sudah merenung. Aku nggak jadi cerai. Apa sih maunya dia? Aku salah saat kabur dulu. Kalau kamu maafin aku akan nikah ulang denganmu. Nikah ulang? Gila ya? Aku barusan dengar dia maki aku. Bisa nggak ya begini? Aduh, Bu Clara, percayalah aku. Pak Raka kan belum tahu Anda istrinya. Kalau dia tahu, sikapnya pasti beda. Serius? Tentu saja. Bikinlah acara nikah, undang dia ke sana. Kalau tetap nggak bisa, mintalah bantuan kakek Joko. Benar. Dia sangat sayang kakekku. Pasti dia nurut sama kakek. Linda, ayo siapin acara nikahku. Siap, Bu. Apa? Nggak jadi cerai? Kakek, ceritanya panjang. Jadi, waktu itu di kafe aku salah orang. Aku lama kenal Raka Suwandi, tapi aku nggak nyangka dia suami yang aku belum pernah ketemu. Ceritanya beneran ribet. Intinya, aku nggak jadi cerai. Dan aku mau bikin acara nikah ulang. Di acara itu, aku resmi minta maaf. Kakek, bantulah aku. Kan kamu bilang, kamu suka sama Master RS. Dulu, aku kagum sama dia. Tapi sekarang aku sadar, Raka memang pria yang layak aku percaya. Bu Clara, gimana? Raka bakal datang hari ini. Entahlah, dia belum balas WA aku. Kakek, turun tangan, dia pasti datang. Gak apa kalau dia gak mau. Yang pasti, aku sudah memutuskan. Halo, Pak Ketum. Kabarnya istri Bapak bikin acara nikah ulang. Bapak nggak mau hadir? Enggak. Entah apa maunya. Berulang kali ngerjain aku. Kakeknya pun masih jawab nama. Dia malah mau nikah ulang. Aku benar-benar gak ngerti. Iya benar. Bapak cukup baik. Nggak balas dendam padanya. Oh iya. Dulu dia kirimin aku ayam. Sebagai balasan, kirimin dia satu hadiah. Siap. Kakek Joko, kok kakek keluar? Raka, Rara sudah bilang padamu soal nikah ulang. Kakek, aku nggak akan hadir. Jangan bujuk aku. Aku nggak akan membujukmu. Cucuku ini memang seenak udel. Itu sifatnya, kadang kelewatan. Tapi kali ini, dia sudah sadar. Di acara itu, dia mau minta maaf padamu. Aku nggak akan terima. Kalau beberapa hari lalu, demi wasiat kakekku, aku mungkin terima. Tapi sekarang enggak. Karena sudah ada yang aku suka. Ini semua salahku. Jangan begitu, Kek. Aku pun baru menyadarinya. Aku kenal seorang gadis di atasanku. Tapi entah kenapa, aku merasa beda saat bersamanya. Aku mau ceraikan Clara karena dia. Tapi Raka, kalian ini mau cerai apa enggak? Harus ada keputusan. Ayo, kita berdua ke acara nikah. Kita bicara baik-baik. Tapi kalau bicara langsung di acara nikah, lebih menyakitkan daripada saat dia kabur dulu. Tenang saja, kakek di pihakmu. Baik, aku nurut. Selanjutnya, silakan pengantin pria ke panggung.
Bu Clara, Pak Raka tidak akan hadir. Jadi beliau kirim ini untuk Anda. Kok begini? Jadi seperti ini rasanya dikerjain orang. Raka, kamu hebat. Mana pengantin prianya? Lihat, pengantin prianya datang. Raka, kamu datang. Pak Raka, kok nggak pakai jas pengantin? Kalian nggak kerja hari ini, malah datang ke sini. Kan hari ini kamu menikah. Aku datang bukan untuk menikah. Bukan untuk menikah. Maksudnya apa? Kakek, aku... Raka, naiklah dan jelaskan padanya. Clara, aku nggak tahu kenapa kamu berubah pikiran. Tapi hari ini aku datang, bukan untuk menikah. Jadi kamu datang untuk apa? Untuk menceraikanmu. Maaf, mungkin kalau beberapa hari lalu, aku masih mau denganmu. Tapi sekarang, nggak lagi. Kamu menyalahkanku karena dulu aku kabur. Nggak juga. Tapi, sudah ada gadis yang aku cintai. Dia atasanku. Marganya juga Wening. Meski kami belum lama kenal, aku yakin dialah gadis idamanku. Jadi Clara, maafkan aku. Raka, jangan pergi. Gadis yang kamu maksud itu, aku bukan? Bu Clara, kok kamu di sini? Mustahil. Kamu... Bodoh. Lihat sendiri buku nikahnya. Kamu istriku. Kalau bukan, kenapa kemarin aku batal cerai? Itu karena kamu orangnya. Pantas aja kita selalu papasan. Ternyata kita sudah pernah bertemu. Dan kamu memang istriku. Dasar kamu, Clara. Aku dikerjain habis-habisan. Dulu aku ngerjain kamu terus. Sekarang, enggak lagi. Jadi ini caramu, Bu Clara, untuk minta maaf. Kayaknya belum cukup. Cium, 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 cium. Dasar kurang ngajar. Bagus, bagus. Bagus sekali. Hey. Hancurkan! Semuanya minggir. Pergi. Lihat apa? Bima, apa maumu? Clara, kamu bikin keluarga Zulkara bangkrut. Jadi aku kesini buat apa? Bangkrut? Clara, pasti kamu yang ngadu ke Master RS. Sampai Master RS bikin keluarga Suwandi dan keluarga Zulkara bangkrut. Kamu, jangan harap bisa nikah sama sampah ini. Kok bisa? Keluarga Zulkara dan Suwandi bangkrut? Jangan takut. Mereka pantas menerimanya. Mereka mau hancurin reputasimu. Maka aku buat keluarga Zulkara dan Suwandi lenyap dari sini. Gak ada yang boleh sentuh wanitanya Raka. Raka! Mau sok jago, ha? Sampah sepertimu bisa hancurin keluarga Zulkara. Kamu pikir kamu siapa? Raka! Dengar ya, Clara didukung langsung oleh Master RS. Kami gak bisa menyentuhnya. Tapi kamu bisa kami singkirkan. Seret dia pergi. Kalian mau apa? Bima, Evan, dengar ya. Raka ini pria yang kucintai. Kalau kalian sakiti dia, kalian gak aku ampuni. Jangan marah. Mereka gak bisa sakitin aku. Dasar bocah. Sombong amat kamu. Gak bisa sakitin kamu. Kamu ini siapa? Master RS. Benar, dia memang Master RS. Pak Ketum, Pak Ketum. Mustahil. Dia mustahil Master RS. Evan, bukannya kamu bilang dia anak buangan keluarga Suwandi? Pak Bima, aku pun bingung apa ini. Pak Hendrik ini... brengsek. Malam itu kalian berniat jahat pada Bu Clara, kan?
Ketum sudah bermurah hati membiarkan kalian hidup. Sekarang bikin rusuh di hari pernikahan beliau. Kalian ini cari mati. Cepat, usir. Wah, jangan, Master, beri aku kesempatan. Clara, tolong aku. Jalan. Jangan. Raka, kamu nggak mau jelasin? Soal itu nggak perlu dijelasin. Pantas saja. Grup Cakrawala gampang dapat investasi dari Yayasan Arta. Ternyata kamu dalangnya. Memangnya itu buruk? Tapi kamu ngumpet di balik layar. Ngaku-ngaku sudah nikah pula. Aduh, sakit. Aku salah. Aku ngerjain kamu 3 kali. Kamu 1 kali. Kita impas. Nikah. Mulai hari ini, Tuan Raka dan Nona Clara resmi menjadi suami istri. Semoga langgeng sampai tua dan cinta kalian abadi. Pengantin, silakan berciuman. Cium. Happy wedding!